إلى حضرة النبي جميع مشايخنا ومعلمنا ولدنا ومحدنا ونسمعنا وحسسنا المعنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Yang keenam, adab pergi ke masjid. Ini adab pergi ke masjid yang hari-hari ya kita. Lain lagi mun adab pergi ke masjid hari Jumat, ini yang hari-hari. Kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, mandi wajib sudah, berwudu sudah, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Nah berarti ini waktu subuh. Mandi wajib sudah ya kalau berwudu sudah. Lalu orang azan di masjid. Maka kita sembahyang 2 rakaat sunat qobliyah subuh nintu. Yang paling bagusnya di rumah, yang paling bagus. Cuma kalau kita di rumah bisa kada tagawi, nah berarti di masjid menggawi. Jikalau fajar telah terbit, nah arti fajar telah terbit, kurang azan sudah. Atau kita belum mendengar azan, tapi kita yakin masuk waktu subuh sudah. Walaupun kita kadang mendengar azan, sembahyang qobliyah subuh berdahulu. Walaupun seandainya kita mendengar, tak imbai kita menggawi qobliyah subuh itu dengan orang azan, kada apa-apa. Kan rumah kita jauh misalnya di dalam masjid, kita hendak ke masjid, sebelum turun sembahyang qobliyah dulu. Walaupun kita sembahyang itu orang di masjid azan, kada apa-apa. Kada yang masalah atau kada yang menghadangi dulu. Sebab bila kita menghadangi kita, apalagi mau jaraknya jauh, kita datang bisa masbuk. Nah itu syaratnya nang kayak ini. Kada mesti harus orang azan pang tuntung hanjar kita qobliyah subuh. Syaratnya bila sudah terbit fajar, bila sudah masuk waktu subuh, disebut qobliyah subuh nalahnya. Fajar telah terbit. Seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya di masjid itu azan kada azan, bila masuk, bila terbit sudah fajar shadiq di kita. Masuk waktu subuh, qobliyah kita 2 rakaat. Nah, sedangkan kita menghadang orang azan itu memang waktu itu kita berada di masjid. Nah, itu menghadang orang azan dulu. Kemudian setelah 2 rakaat dikerjakan, qobliyah subuh itu yang paling bagus surahnya. Rakaat pertama Alam Nashrah. Rakaat kedua Alam Tarakai, 2 alam aja kita. Nah itu. Maka bila yang menggunakan surah 2 alam itu, kita dijaga oleh 70.000 malaikat sehari semalaman. Dengan surahnya itu aja. Sedangkan fadilatnya kita menggawi qobliyah subuh itu fadilatnya kita dapat pahala yang lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Sugih kita lebih sugih daripada seandainya berisi dunia lawan isi-isinya. Sugihnya itu kaina di surga, di akhirat. Tapi mun ikhlas lah. Nah ya kalau maka wajib ikhlas, paham dulu kita. Mun ikhlas itu nah. Kemudian pergilah ke masjid
Dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjamaah. Apakan lagi sembahyang subuh. Karena sembahyang berjamaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 derajat. Apabila kita waktu lapang, berjamaah sampat, kada tergesa-gesa, kada mengancam keselamatan kita, nya bisa gara-gara menyasah berjamaah, bisa kita teranjang-ranjang apakah? Tegas-tegasak, namun cagar ka itu kada usah berjamaah. Sebab bisa kada kawa khusuk. Belak-lakas menyapati jamaah nih. Kuitan aja mengiau kada tersahuti. Nah, itu kada boleh nah itu. Jadi berjamaah ini fardu kifayah hukumnya. Arti fardu kifayah nih itu kawa diwakilakan. Nah, lalu seandainya pertanyaan, apabila kita tegasak-gasak menyasah jamaah, tegasak-gasak, lalu kita kada khusyuk lagi, maka abdul mana yang keadaan yang kayak itu menyasah-nyasah berjamaah sampai yang banyak yang terlanggar itu nah, yang kuitan kada tahiran ini segala macam ini berataan, abdul mana yang berjamaahnya, tapi dapat berjamaahnya, tapi kayak itu tadi anunya efek sampingnya belakang-lakas. Nah, abdul mana dengan sembahyang sendirian walaupun di akhir waktu, tapi kada ada yang dilanggar di situ. Urusan kuitan tuntung, urusan orang tuntung, hati kita kawa khusyuk sembahyang, tapi efek sampingnya pulang di akhir waktu kita manggawi, karena kan banyak yang anu nih. Nah, abdul mana? Nah, maka Imam Ghazali memadahkan apabila kita kawa khusyuk walaupun kada berjamaah, walaupun di akhir waktu, pilih yang kada berjamaah dan di akhir waktu, asal khusyuk. Nah, ini penting tahu kita. Kenapa aja kayak itu aja? Karena berjamaah itu sesuatu yang di luar dari batin sembahyang, di luar dari gawian sembahyang. Sedangkan khusyuk adalah makna dari sembahyang itu. Jadi makna sembahyang ya khusyuk. Kalau kita sembahyang kada khusyuk seperti orang yang kehilangan makna. Berjamaah sembahyang tapi kada khusyuk, macam-macam dipikirkan di hati. Nah, misal nih lah. Nah, maka itu Imam Ghazali memadahkan yang kayak itu. Kalau kawa kita khusyuk tapi saurangan, amun berjamaah kada kawa khusyuk, pilih saurangan walaupun kada berjamaah. Kalau kawa kita khusyuk di akhir waktu, di awal waktu berjamaah kada kawa khusyuk, nah, pilih yang di akhir waktu walaupun sendirian. Kenapa? Memanangkan khusyuknya nintuna. Karena khusyuk nintulah makna dari sembahyang tadi. Paham lah pian nih. Nah, nang ini maksud orang ujar orang muhari, ujar yang kurang paham tuh nah, substansinya nintu nah. Jadi amal ibadahnya nintu yang dituju tuh substansinya. Intinya aja kita. Nah, jelas saya itulah. Tapi mun kawan itu maka berjamaah di awal waktu khusyuk pulang, atau mun kawan kayak itu. Ya kalau mengkawa, ini kan keadaannya lain-lain manusia nih, kada sama. Jadi kita lah orang tuh ada berjamaah, bersangka baiknya kita kada tahu keadaan orang itu nah. Ya kalau. Tapi fadilat berjamaah ini selain 27 derajat, amun subuhnya berjamaah dianggap beribadah semalaman pulang pahalanya tadi. Nah, itu pahalanya aja kita. Tapi kan beratan itu amun diterima kan gitu. Kalau kamu ikhlas nih. Nah, ciri kada ikhlas ya kada khusyuk. Dan jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini, nah, kita ini napa digawi galing-galing nam di rumah. Orang azan rumah seorang para masjid mementingkan melihat TV. Nah, itu lain lagi kisahnya.
Berarti mempermudahkan perkara seperti ini naranya, dan tidak mau merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu memilih yang tak banyak ya kita manfaatnya. Jadi umur kita walaupun handap tapi manfaatnya banyak, dihukumi panjang. Karena tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang. Ya kalau tenang, jangan yang salah badirenja. Dan tentram, jangan tergesa-gesa. Kawan takurihing, kadang takurihingi juga kita. Kada melihat kawan, saking tegas-tegasannya. Apa wal aja, kada mihirani. Dan jangan terburu-buru. Nah, ya kalau jangan terburu-buru. Imam Ghazali madah ini jangan terburu-buru. Dan hendaklah engkau sambil membaca doanya. Nah, ada doanya. Allahumma bihaqqis sailin. Ini membacanya bisa sambil berjalan. Lah, melihat situasi. Bila waktu panjang, mulai rumah kan kau membaca ini. Waktu masih panjang, kita hendak turun ke masjid, waktu masih panjang, di rumah bisa. Tapi mau waktunya pendek sambil di jalan bisa. Allahumma bihaqqis sailin alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika. Fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya ini luar biasa benar ya kalau doa lawan Tuhan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu. Maksudnya wali-wali Allah. Dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan karuniamu, ya orang-orang saleh. Dan dengan berkat perjalananku ini menuju ke masjid. Sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid ini karena congkak ya kita. Nah, jadi kita berdahulu juga bapadah lawan Tuhan supaya nafsu itu kada betimbul. Bapadah kita, ya Allah, ulun nih kada cungkak atau sombong ke masjid ini nih. Dan bukan karena aku ria atau sum'ah. Ria itu minta lihat, sum'ah supaya orang memanggil kita baik-baik. Sum'ah naranya. Tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu. Nah, berdahulu kita lawan Tuhan, nah itu jadi Tuhan menjaga hati kita dari yang kada bagus tadi, dan semata-mata hendak menuntut karidhaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku dari siksa api neraka, dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Nah, dari doa ini tersirat bahwa amun kita berjamaah cagar menimbulkan yang ujub riya sum'ah tadi. Nah, ya tadi berarti baik di rumah seorangannya sembahyang. Mun cagar kita berjamaah menimbulkan yang tadi. Nah, artinya diwakilakan ke orangnya dulu itu. Tapi ada batasan nang kayak inilah. Kita bila menggawe kebaikan cagar ria lalu kada bagawi, salah juga sebenarnya. Tapi ini ada batasan. Misalnya kayak ini, kita tetap sembahyang. Yang salah nih kayak ini, aku mau sembahyang subuh di rumah nih, kalau aku ria aja, lalu kan sembahyang lagi, nah itu yang luput. Paham lah, ini berjamaahnya ini nah dulu. Karena kita belum kawal lagi kita melatih hati atau mendidik hati tadi supaya jangan ujub, jangan riya. Nah, kecuali kita sudah belajar tadi. Nah, amun sudah belajar, nah
Tapi kita membaca doa ini seandainya ria juga bang, tapi sudah membaca doa ini lawan Tuhan, nah itu ria kita tuh diampuni oleh Tuhan, dimaklumi oleh Tuhan, karena kita sudah bepadah bang lawan Tuhan. Cuma biasanya mun sudah bepadah lawan Tuhan kadada penyakit di hati, asal bepadah belapur berdahulu. Ya Allah, ini bahasa Banjarnya aja adalah, ya Allah paulun ke masjid baju ulun hanyar, tasbih ulun kayak keminting kenalnya pian tawai lo kok sudah. Memang itu yang ada ya kalau. Nah, ulun ini kadada bang berpikir hendak ujub, ria, sombong ulun ke masjid nih, semata-mata pian bang yang menyuruh ulun ke masjid. Maka jagakan hati ulun Tuhan Nah, ampuni dosa-dosa ulun. Nah, bepada badolo kok artinya seandainya ulun tagawi yang ria tadi, pian mau mampuni. Nah, maka apabila kita di perjalanan ada yang tak salah-salah di hati, diampuni Allah Ta'ala. Asal bepadah berdahulu aja kita. Kawalah kita mengamalkan bepadah berdahulu ini amun tegas-tegasa kada kawa ya kalau. Jadi perlu ketenangan hati. Itu hanyar tulak ke masjid. Rapi itu pakaiannya tuh pian baju ya kalau bila ada surban bercelak mata berkopiah hanyar kadinget bersalawar. Adab-adab masuk ke dalam masjid. Orang bahari menyambat masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Ini mun ada batis kanan lah. Mun ada. Dan baca olehmu. Membacanya tuh pas paharatan masuknya nih tuh. Ada yang imbah masuk tuh kada. Atau sebelum masuk ada juga paharatan masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, bacaan doa ke masjid ini, salawatnya tadi boleh kita ganti dengan salawat yang kita hafal, atau kita panjangi salawatnya boleh juga, atau kita handapi boleh juga. Nah, yang penting ada bersalawat. Imbah baca lawan salawat ini boleh membacanya berdudi. Misalnya Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di kita. Nah, boleh nang kayak itu. Nah, jadi salawatnya nih kada terpaku lawan yang di sini aja tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik ya kita. Masuk aja sambil masuk tuh. Artinya ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat baginda. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ujar guru bahari, asal bujur membaca ini hendak ke masjid masuk. Ada mesti harus yang wayah kita waktu yang 5 waktu. Misalnya kita napa yang kita ambil di masjid, baca aja nih. Atau waktu acara apakah, tetap dibaca nih. Lah, punya bila kita masuk ke masjid, batis kanan, baca nih. Nah, maka mun masal mau membaca ini, orang itu terpelihara dari kemaksiatan, dari mengerjakan kemaksiatan di dalam masjid. Nah, itu dipelihara Tuhan. Lawan seandainya tagawi juga, nah ingat dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Karenanya sudah berpadah juga tadi udah nih. Apabila engkau melihat di dalam masjid ada orang yang menjual sesuatu, berjualan jika kita dalam masjid nih. Nah, atau di pelatarnya sama masjid atau pelatarnya, maka kata olehmu, tapi ini jangan terlalu nyaring. Mun terlalu nyaring, sidin mendengar, kalau ku sidin sarik. Nah, itu. Apa kata olehmu? Jar kita mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu itu. Jadi kita mudahan kada berhujung. Mudahan Allah kada menghujungi jadi kita. Nah, mun mendengar orang sarik kada.
Ya kalau jadi jangan terlalu nyaring, apalagi berhadapan, ya Allah, ya. Berhadapan mau nyaring ulang, jangan malah jadi huwal narannya. Nah ini hubungan kita lawan Tuhan, lawan Allah Taala aja nangka itu. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Nah ini pun jangan berhadapan juga. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pemahamannya di masjid ini jangan ada urusan-urusan yang lain dari bau Allah dan Rasulnya. Itu ada aku berdagang anu aja, berdagang Quran aja, berdagang tasbih sama biar kopiah yang dijual tapi dalam masjid. Tapi dijual, amun kita memberiakan mau ada apa dalam masjid? Karena termasuk ibadah. Nah, jadi jangan yang berjual beli di dalam masjid. Nah, pemahamannya di sini bila ada orang kayak mencari-cari tak tinggal ruku sabilah kan misalnya dalam masjid. Lalu orang ini mencari-cari itu abut kesono kemari. Mana ruku tadi nah ya? Hilang ya. Nah, sampai bocap nang kayak itu atau tumbur kesono kemari. Nah, itu kita di hati kita nang kayak itu tadi. Tersirat dari perintah Rasulullah nang kaya ini bukan berarti menyuruh kita mendoakan jelek lawan orang nentuh kada sebenarnya. Maksudnya menyuruh kita jangan sampai berdagang di masjid itu maksudnya. Dan menyuruh kita jangan sampai bila ada sesuatu yang hilang tumbur mencarinya. Cari jas tomat lihat kada ada selesai dah. Sama nang kayak sandal tuh hilang maka kada ada diam Jangan mana sandal kok mbah cari tomatnya mbah keliling yang sudah. Kada masalahnya walaupun murah kanang-kanangannya bang ya. Lalu keliling sampai 7 kali tawa keliling sedikit. Hadangi pulang, walaupun ada orang matar aja misalnya. Nah, itu termasuk yang dilarang oleh Nabi. Artinya bila kita hilang sesuatu di tempat ibadah, nah niatakan diberiakan aja sudah. Gitu. Diberiakan aja sudah. Masalahnya kita ini bila ada kehilangan, ada bersedekah juga sekalinya. Kada suah bersedekah sepanjang hayat digandongin tohot. Jadi dipaksa Tuhan dengan cara kehilangan. Lalu kita mau bersedekah. Nah, itu. Atau kita ini bersedekah juga cuma kada sesuai kota. Kada sesuai kota aja kita. Tuhan memberi seini aja Tuhan sedekahnya seinilah, kita kurang dari seitu. Maka dijadikan Tuhan makhluk mengambil pun kita sedikit mempersahkan kota itu. Hikmahnya bagus ada. Apabila engkau masuk ke dalam masjid maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dulu 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Usali sunnata tahiyatil masjid atau usali tahiyatul masjid sunnatan lillahi ta'ala. Boleh juga. Aku sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sunatnya boleh dibaca, boleh kada. Aku sembahyang tahiyatul masjid gin gitu gin sah ya sudah. 2 rakaat. Ayatnya jangan panjang. Yasin yang pertama, Al-Baqarah ayat kedua jangan. Handap-handap aja kalau itu masjid nih. Dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, artinya belum berwudu, masuk ke masjid, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid, kita hendak masuk ini hendak belakas. Sebab oleh karena ada majelis ilmu yang sedang berjalan waktu itu. Ini ada masuk orang baik duduk ya sudah daripada sembahyang. Karena sedang diadakan majelis ilmu. Tak banyak pahala mendengari ilmu daripada kita sembahyang tahiyatul masjid. Nah, itu. Maka cukuplah engkau membaca. Nah, ada penggantiannya juga lah. Cukuplah engkau membaca al-baqiyatus sholihat 3 kali. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Kaina
Dan mengikut pendapat sebahagian ulama 4 kali boleh. Boleh 3 kali, boleh 4 kali. Gawi yang 4 atau 4 yang 3 ya kalau. Dan ada kaul yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada wudu. Munnya kada wudu baca itu 3 kali. Tapi dan sekali saja bagi orang yang ada wudu. Karena handap aja baca 4 kali. Terlaksanakan seluruh kaul pian. Dan al-baqiyatus shalihat itu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang ada hafal nih. Jadi imbah duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali bulik. Itu mengganti kedudukan tahiyatul masjid. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh atau belum lagi sembahyang sunat qabliyah zuhur, asar, maghrib, isya, lah belum qabliyah, belum digawi, masuk kita ke masjid, qabliyah belum kita laksanakan, maka kerjakanlah qabliyah itu. Gawi aja qabliyah subuh ninto atau qabliyah zuhur ninto gawi aja. Maka memadailah, cukuplah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Nah, ya kalau qabliyah kita gawi, tapi syaratnya belum duduk. Lah, amun sudah tak duduk-duduk, nah baca yang 4 kali itu aja sudah. Jangan berdiri pulang, karena kada disunahkan lagi tahiyatul masjid. Nah, kalau pangpian betakon masuk ke masjid orang mbah azan bagus manggawi qabliyah kah aja, bagus manggawi badiah tahiyatul masjid kah aja betakon nih pian nih mbah ini nih. Berarti kada mendengari tadi ya kalau bagus mana aja kan betakon pulang tuh bagus mana aja. Jadi bedulu ulun anu kan ini qabliyah kah guru aja tahiyatul masjid kah aja ulun gawi aja mun ulun masuk ke masjid aja orang belum panggil kamat aja hanya 5 tentu ajan aja. Bagus qabliyah zuhur kah? Bagus tahiyatul masjid kah aja. Nah, Imam Ghazali memadahakan gawilah qabliyah itu maka sudah terhitung tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, tuntung sudah 2 rakaat itu, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf di dalam masjid. Amun waktu qamat belum ada, belum sampai waktu qamat nih. Nah, dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sembahyang sunat subuh. Nah, ini doa tasarah piannya memilih. Doanya ini banyak. Sabartaan kah? Kada. Pilih di antaranya yang mana hati tertarik, baca di situ. Lah, nya bisa aku dini hajigen ya. Aku dini hajigen ya. Nah, tasarah aja doa. Cuma sebelum membaca doa ini, kalau waktunya imbah qabliyah subuh, ada dulu yang dibaca 3 macam sebelum baca doa ini nah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali dulu. Nah, itu dibaca dulu sebelum doa yang ini nah. Lah, imbah itu pulang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Amun kadakawa 100 kali, 10 kali. Nah, itu timingnya di situ. Hanya subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah, itu makam 100 kali ya. Mun kadakawa 100, 10 kali barang. Sebab bila kadakawa kita manggawi sabarataan, jangan ditinggalkan sabarataan. Nah, itu kaidahnya sudah. Orang para kamat sudah kita menyasah kamat nih. Kita qabliyah sudah baca di jalan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. 40 kali. Tapi mun masih kita posisi dalam masjid, nah itu dibaca. Imbah tuntung ya Hayyu ya Qayyum 40 kali, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, dibaca di sekumpul. Nah, karena sidin imam kita, mutaba'ahlah kita kepada sidin. Nah, hanya membaca doa, doanya pun sudah ada sebenarnya di sekumpul tuh. Pilih aja yang Allahumma yang bihaqi Hasan ummi wa bani itu nah itu.
Lalu hanya baca doa ini. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tabyaddu biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su. Nah, bah aku rasuk bener yang pas bener nih jah. Ada anu ii terus ujungnya aja. Ketujuh yang ujungnya ii. Nah, pilih ini nih. Banyak. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat yang turun dari sisimu. Nah, minta kasihani Tuhan, minta kasih sayang dari Tuhan yang dengan engkau memberi hidayah dan dengannya rahmat tadi engkau memberi hidayah di dalam hatiku. Dengannya tuh dengan sebab rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku. Dan dengannya adanya setelah dan dengan sebab rahmat tadi engkau himpunkan yang bercerai-berai dari segala urusanku. Artinya urusan itu simpunnya kita. Dan dengannya rahmat itu engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku ya kita. Artinya kada tapi memusang lagi tuh Dan dengan rahmat itu engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku. Nah, dan dengannya rahmat itu engkau perbaiki akan agamaku, dan dengannya rahmat itu engkau pelihara akan segala sesuatu yang gaib dari pandanganku. Kita bisa anak sekolah jauh di aras sekolahnya, tak khawatir lo kopina taranjir-ranjah bubuhan alin kan makanya lo. Nah, lalu nih kita peliharakan dengan Tuhan dengan rahmatmu engkau pelihara yang gaib dari pandanganku. Nah, itu. Dan dengan rahmatmu engkau terima syahadatku. Jadi dengannya tuh birahmatika, tulis di bawah itu. Dengannya maksudnya birahmatika engkau terima syahadatku, penyaksianku. Dan dengannya birahmatika maksudnya engkau bersihkan segala amalanku. Dan dengannya engkau putihkan mukaku. Dan dengannya engkau ilhamkan kepadaku akan petunjukmu. Nah, mun kabul pian Tuhan mengilhamakan kepada kita, memberikan petunjuk, kabul ngalihai balain lawan kata kabul. Dan dengannya engkau tunaikan segala hajatku dengan rahmatmu, dan dengan rahmatmu juga engkau pelihara aku dari segala kejahatan. Ada salahnya kita ini berdoa, sebab ujar Ibnu Athilah Sakandari, montong yang berdoa kepada Allah terbit dari hati yang ikhlas, ciri Allah hendak memberi. Nah, jadi ciri Tuhan akan memberi itu andak dimontong ya Allah. Kenapa Tuhan ada memberi? Emang ada minta jawaban. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya war ridha bima qasamtahu li. Ini doa Nabi Adam lah waktu pamulaan bah turun dari diturunkan ke bumi itu Ini doa sidin. Ya Allah, aku minta kepadamu akan iman yang murni yang memenuhi lembaran hatiku. Dan aku meminta kepadamu akan yakin yang benar, sehingga aku menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlaku, yang terjadi terhadap diriku, kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku. Nah, artinya kita selalu ridho ya kita. Dan aku meminta supaya aku ridho dengan segala pemberian yang engkau bagikan kepadaku. Bagus juga doa ini dibaca menjadi imam kan, tinggal tambahi aja lagi na'lama ya kalau itu aja tambahannya. Mun nyampe berjamaah tuh. Bisa juga doanya yang ini Jadi ini kada berataan lah, pilih aja. Mun berataan bang pada untung benar. Kayak apa supaya kau berataan? Ya ditating. Nah, ditating wayah di rumah, anak turun sampatakan sebelum subuh nih. Ditating di rumah lagi. Orang kamat belum juga lagi juhur
apa ajan gen belum bacaan ini seumur hidup sekali barang kita ya kalau tapi ikhlas tadilah nah ciri diterima aja kita. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar dan yakin yang tidak ada kufur lagi setelahnya, dan aku meminta akan rahmatmu yang dengan rahmat itu aku mendapat kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat kelak. Nah, Allahumma atau naduan ini aja sedin. Inni as'aluka sabra 'indal qada wal fawza 'indal liqa wa manazila syuhada wa 'aisha su'ada wa nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Nah, ini AA terus ujungnya mangkat 7 yang AA ujungnya ini doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan kesabaran untuk menerima keputusanmu dan keuntungan ketika aku berjumpa denganmu. Artinya mati untung, kada celaka aja kita. Dan aku memohon supaya diberikan kepadaku kedudukan yang sekedudukan dengan para syuhada dan sekehidupan dengan orang-orang yang bahagia. Dan aku memohon kepadamu akan kemenangan terhadap segala musuh-musuh. Dan aku memohon supaya aku dikumpulkan bersama para anbiya. Kemenangan terhadap segala musuh-musuh itu tafsirnya di bawah di situ ada 4 lah musuh-musuh di situ nah. Lain musuh yang bakal itu lain. Pertama syaitan. Nang kedua nafsu saurang. Nang ketiga cinta lawan dunia. Nang keempat kawan atau makhluk yang membawai kita lupa kepada Tuhan. Nah, itu musuh-musuh. Itu maksudnya. Jadi makhluk ini bila cagar membawai kita lupa lawan Tuhan, musuh kita naranya. Membawai kita ke maksiat, musuh kita sebenarnya. Tapi kalau makhluk ini membawai kita ke tempat ibadah, menuntut ilmu, itu kawan kita. Bersama para anbiya pada hari kiamat nanti. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qallat hilati wa qasura amali wa iftakhartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min adzabis sa'ir wa min fitnatil kubur wa min da'watis subur. Jadi Nabi bahari tupian kata-kata tuh tersusun rapi. Bila ir ujungnya a ujungnya ini enggak 7 ir ini ujungnya. Tapi yang kada betagar pangayirnya bersupan. Ya, seorang sudah betagar ini milih yang ir pulang. Ya Allah, hanya kepadamu kupersembahkan segala hajatku. Nah, walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku, aku sangat berharap kepada limpahan rahmatmu. Maka aku meminta kepadamu, wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara dan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah, seperti mana engkau kisahkan di antara segala engkau pisahkanlah tuh huruf pisahkan di antara segala lautan, maka engkau pisahkan aku dari siksaan neraka. Artinya daratan tuh lawan lautan kan terpisah ya kalau kada mau tergabung. Nah, neraka sa'ir dan dari siksaan kubur dan dari jeritan penyesalan kita. Jadi orang dikubur itu antara dua aja, ada yang menyesal. Nah, tapi ujar yang di kitab penawar bagi hati itu dikubur tuh kada dia kada menyesal bertaan. Sudah dapat dikubur tuh yang kayak surga sudah itu menyesal juga. Menyesal aku kada membenyaki aja. Nah itu tuh amun yang kayak neraka apa begini menyesal. Ini yang sudah masuk kayak surga dikubur menyesal juga. Cak tahu aku nang kayak ini upahnya aja. Cak bebanyak bahari aja. Menyesal juga, menyesal sedikit. Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyati au umniyati
min khairin wa'atahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilaika bihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah pikiranku daripada mencapainya, dan kurang daripadanya amalanku, dan tidak sampai kepadanya niat dan cita-citaku. Sama ada daripada kebaikan yang pernah engkau janjikan untuk memberikannya kepada sesiapa saja daripada hamba-hambamu, atau daripada kebaikan yang telah engkau kurniakan kepada siapa saja dari hamba-hambamu. Maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya engkau mengurniakan kebaikan yang seperti itu kepadaku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekalian alam. Nah, Allahumma ja'alna hadin muhtadin ghaira dhallin wala mudillin harban li'adaika wa silman li'auliyaika nuhibbu bihubbikan nasa wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Nah, bisa juga duanya yang kayak ini nih. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain, bukan daripada golongan yang sesat, dan bukan pula daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi Engkau, dan jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi Engkau. Maksudnya kita kada katuju aja, kita kada setuju lawan bubuhannya nintona. Nah, ini bisa kita tuh katuju lawan kemaksiatan orang tuh. Dan berdamai dengan seluruh penolong-Mu. Nah, jadikanlah kami mencintai manusia dengan kecintaan-Mu, dan memusuhi dengan permusuhan-Mu siapa saja yang ingkar kepadamu dari makhluk-makhluk-Mu. Allahumma hadzal du'a wa alaikal ijabah wa hadzal jahdu wa alaika tukhlan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya dal habli syadid wal amri rasyid as'aluka al amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin syuhud war ruqa'is sujud al mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta tab'al ma turid. Nah, yang ujungnya nih. Jadi kayak dengan doa lah kita tuh, karena doa senjata orang beriman. Ya Allah, inilah doa kami dan kepadamu diharapkan untuk diterima, dan hanya sekadar ini saja usaha kami, dan kepadamu kami berserah diri, dan sesungguhnya kami datang daripadamu dan kepadamu kami akan dikembalikan, dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, Tuhan yang memiliki agama yang kokoh dan perintah yang bijak, aku memohon keamanan di hari pembalasan dan memohon surga di hari yang kekal bersama-sama dengan hamba-hambamu yang muqarrabin yang akan melihat kepada zat-Mu, di mana mereka senantiasa ruku dan sujud kepadamu dan menunaikan janji mereka kepadamu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengasihani dan maha pemurah, dan Engkau berbuat apa saja yang Engkau kehendaki. Subhana man ittasafa bil izzi wa qala bih, subhana man labisal majda wa taqarrama bih, subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu, subhana dzil fadli wan ni'am, subhana dzil qudrati wal karam, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Maha suci maksudnya berkata dengan kemuliaan itulah nyatu kembali kepada kemuliaan. Maha suci Tuhan yang memiliki segala keagungan dan bermurah dengannya, nyatu kembali kepada keagungan. Allah bermurah dengan keagungannya. Maha suci Tuhan yang tidak layak dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahan. Maha suci Tuhan yang menghinggahkan segala sesuatu dengan ilmunya. Maksud menghinggahkan itu mengetahui segala sesuatu dengan sifat ilmunya. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi. Nah, ini supaya dapat nur, bercahaya aja kita. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi. Ya, nur di sini lain cahaya maksudnya lah. Wa nuran fi qabri, wa nuran fi sam'i, wa nuran fi basari, wa nuran fi sya'ri, wa nuran fi bashari, wa nuran fi lahmi, wa nuran fi dami, wa nuran fi 'idami, wa nuran fi baini yadayya, wa nuran min khalfi, wa nuran an yamini, wa nuran an shimali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran a'dama nur, waj'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini jurang doa nur ini. Ya Allah, jadikan bagiku nur, cahaya di dalam hatiku.
dan nur di dalam kuburku, dan nur pada, ulang saya lagi lah, ini cahaya ini sini maksudnya memudahkan paham aja. Cuma nur di sini bukan artinya cahaya lah, bisa artinya petunjuk, bisa artinya hidayah nih tuh. Dan nur pada pendengaranku, dan nur pada penglihatanku, dan nur di rambutku, dan nur pada kulitku, dan nur di dagingku, dan nur di darahku, dan nur pada tulangku, dan juga nur di hadapanku, dan nur di belakangku, dan juga nur di kananku, nur di kiriku, nur di atasku, nur di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah aku nur, dan berikanlah kepadaku sebesar-besar nur, dan jadikanlah bagiku nur dengan kemurahan-Mu ya Allah yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Nah, apabila engkau selesai membaca doa ini, maka jangan engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu, atau berzikir, bertasbih, atau membaca Al-Quran. Ini jelas sudah waktunya panjang. Nah, cuma kan banyak ada doanya nih, banyak. Nah, apabila kita mengamalkan yang 3 macam yang ulun sambat tadi, sudah tersimpun seluruh doa tadi di situ. Nah, jadi wirid narannya, ya ada wirid, ada doa. Membaca ya hayyu ya qayyum 40 kali, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, sabrullah 100 kali, diberi Allah apa yang kita minta di doa tadi. Tersimpun sudah berdatang di situ. Nah, itu terserah kita aja memilih ya, kalau hendak yang berwirid, hendak yang berdoa. Nah, yang penting pernah kita baca walaupun seumur hidup sekali. Wallahu a'lam. Kita baca roti pelotos sudah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا
إنا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار من صاحب باليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإمضاره اللهم اجعلنا وامسل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.